ganti payu kawan bersama untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Ayo bersatu kita bersama-sama untuk mendapatkan hak kita. Ayo ganti berjuang bersama-sama menggapai tuntutan kita. Semestinya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Jangan ragu dan gentar untuk memperjuangkan, karena tanah itu tanah kita. Payu ganti payu kawan bersama untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Bersatu kita bersama-sama untuk mendapatkan hak kita. Ayo ganti berjuang bersama-sama menggapai tuntutan kita. Semestinya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Jangan ragu dan gentar untuk memperjuangkan, karena tanah itu tanah kita. Payu ganti payu bersama-sama, payu kita tuntut hak kita. Kini masanya kita ke hidup makmur, karena tanah kita ke tanah leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sama-sama kita hormati tim terpadu dari Kabupaten Muaro Jambi, yang sama-sama kita hormati perwakilan dari Kapolres, yang saya hormati, kami hormati Bapak Kecamatan Kumpeulu, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kumpeulu, beserta rombongan, dan kepada Datuk Kepala Desa yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari Jumat ini, yang insya Allah barokah buat masyarakat Desa Sakian, kita bisa berkumpul di sini di hadapan tim terpadu dari kabupaten untuk menjelaskan permasalahan yang kita hadapi. Salawat dan salam yang tak bosan-bosannya selalu kita panjatkan, kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita selalu menunggu syafaat beliau dari semasa kita hidup dan sampai kita meninggal nanti. Dan membawakan acara, yaitu yang pertama kami bermohon kepada Datuk Kepala Desa untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dari Timdu Kabupaten Muara Jambi, yang saya hormati masyarakat Desa Sakean. Di sini saya selaku kepala desa ingin masyarakat mengikutilah aturan supaya mudah-mudahan apa yang diinginkan masyarakat Desa Sakean terkabul. Dan ini juga saya minta mohon kepada masyarakat. Di sini saya selaku kepala desa masih banyak visi misi saya ke depan untuk membangun desa. Mudah-mudahan kita percayakanlah kepada Astaji selaku ketua koordinasi dengan kepada Timdu untuk menangani masalah konflik di Desa Sakean ini. Mungkin saya bilang ke masyarakat untuk mendengarkan apa yang mungkin disampaikan oleh dari Timdu. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambutan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk yang berikut saya minta lagi starta sambutan dari Bapak Camat Kompailu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati mungkin Timdu dari Kabupaten Muara Jambi, mungkin ada mewakili dari Pak Kapolres ya, dari Setda, di sini ada juga Pak Kesbangpol dan dari Kabak. Saya salah satunya mungkin bagian juga ya dari Timdu. Saya hormati mungkin ada juga mungkin perwakilan dari Polda ya, Polda Jambi, mencoba banggakan Datuk Kepala Desa, yang saya hormati juga mungkin para kasat ya dalam Polres Muara Jambi, dan Bapak Ibu Datuk Kepala Desa, mungkin BPD ada juga ya, KBPD, serta dari perwakilan masyarakat ya, saudara kita Istazi dan Kopapnya ya, dan Bapak Ibu warga masyarakat Desa Sakean yang saya cintai ya. Pertama dan paling utama tahan titiknya kita Bapak yang dari Polda, dan khusus mungkin dari Timdu ya, yang bisa langsung turun untuk sama-sama kita menampung aspirasi dari masyarakat terkait dengan apa yang akan dibentuknya nanti mungkin akan diorasikan di sinilah ya Pak Istazi ya. Ya Pak Istazi, dan ini saya terima kasih ya kepada seluruh warga masyarakat. Ini saya beberapa kali mengikuti, memang yang pertama enggak Pak, karena kami dari malam di Balai Desa Reduksi Kecamatan ya. Mohon maafkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Camat yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kami bermohon juga kepada Bapak Kapolsek untuk memberikan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Timdu, Bapak-bapak masyarakat Sakean, Kapolres dan Kapolda memohon maaf tidak bisa hadir. Karena hendaknya ataupun jadwalnya Kapolres akan menghadiri langsung. Karena ada kegiatan vaksinasi massal, maka kita membagi tugas. Saya di Sakean, Kapolres vaksinasi massal di Muara Sebuh. Intinya kami dari Polres Muara Jambi merupakan polisi masyarakat. Kami di sini itu ingin masyarakat kita sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu hidup adil, makmur, sejahtera, tanpa melanggar dari undang-undang ataupun aturan yang berlaku. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Sakean telah tertib seperti ini, tapi kami mohon kepada masyarakat untuk bersabar sesuai dengan aturan mainnya. Sama seperti orang mau melahirkan, Bu, nggak bisa kita percepat 1 bulan orang hamil, nggak bisa, karena ada prosesnya.
dan kebetulan prosesnya bukan di polisi, prosesnya ada di Tindu dan semua ini akan digodok. Terima kasih, lebih cepat lebih bagus. Berhubung ini mau sholat Jumat, banyak umat kita, umat muslim di sini yang mau sholat. Jadi saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Perwakilan dari Kapolsek Polres Jambi. Selanjutnya, Terima kasih Bapak-Bapak dari pihak kepolisian, dari Tindu, dari aparat desa, aparat kecamatan telah hadir dalam rangka aspirasi dari masyarakat. Saya di sini selaku yang dikuasakan, banyak hal yang kami inginkan dari masyarakat Semerawak yang selama ini berlarut-larut dan selama ini tertekan, yang selama ini tidak pernah didapat. Nah, dan kami berharap dengan kehadiran Tindu, dengan terbentuknya Tindu, akan hadir di tengah-tengah kami, akan menyelesaikan permasalahan kami. Banyak permasalahan yang kami hadapi di sini. Hal yang jelas yang sekarang ini yang kami inginkan dari masyarakat, yaitu tentang 20% lahan masyarakat, lahan hutan, lahan kebun masyarakat, yang notabene-nya secara hak di saat ada HGU itu harus ada, dan itu tidak pernah dirasakan, dan itu tidak pernah dinikmatin dari masyarakat Sakean ini, Pak. Dan itu udah terlalu lama, Pak. Yang katanya HGU itu udah dari tahun dulu, Pak. Mungkin udah 18 tahun yang lewat. Tapi kini kami masyarakat di sini tidak akan menceritakan masa lalu, Pak. Kami menceritakan masa kini, bahwa masa kini ada HGU. HGU itu harus kami dapatkan. Jadi kita tidak terobsesi dengan masa lalu, kita akan masa kini yang kita hadapi, masa akan datang yang kita akan sosong. Nah, kami berharap Tindu memang benar-benar adil, benar-benar mempercepat di mana yang selama ini terpendam, Pak, tentang HGU yang 20% itu, Pak. Kalau saya secara pribadi gitu, Pak, ya, di sini tentang regulasi, tentang SOP, benar itu memang ada. Kalaupun memang itu ada, alangkah lebih baiknya yang ada itu diberikan terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada, ya tidak masalah. Jadi tidak ada masalah di masyarakat. Jadi masyarakat tidak ada PHP. Kami butuh kepastian, ya. Kalau memang tidak pasti, sampaikan ke masyarakat bahwa ini tidak pasti. Kalau memang ada, silakan. Yang ada, berikan dulu kepada kami. Mungkin itu yang saya sampaikan, Pak, selaku kuasa dari masyarakat, supaya yang ada itu kami dapatkan sekarang. Itu, Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dari Kapolda Jambi beserta rombongan, kemudian yang kami hormati Bapak dari Kapolres, Kabakop, dan Kabak Humas Polres Kabupaten Muaro Jambi, kemudian yang kami hormati Bapak Kabak Kewilayahan Batas Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Bapak Camat yang kami hormati selaku penguasa wilayah daerah sini, kemudian yang kami hormati dan kami banggakan Datuk Kepala Desa, Bapak Ketua BPD, kemudian beserta anggota, kemudian Bapak Kadus, Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat yang ada, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan namanya, tetapi bisa bersilaturahmi langsung kami Tindu dengan masyarakat dari desa Sakean. Kemudian selawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat semangat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, terutama Pak Istahi selaku kuasa dari masyarakat Ketukupe untuk Sakean, dapat kami sampaikan di dalam kesempatan ini bahwa pertama saya baru, Pak, di Kesbangpol selaku sekretaris Hindu. Pertama saya sampaikan permohonan maaf
Pak Bupati dan Pak Sekda tidak dapat hadir di sini karena ada kegiatan lain beliau. Kemudian yang kedua, proses menanggapi aspirasi masyarakat ini sudah ada 2 kali pertemuan, ya, pertemuan langsung. Sudah surat masuk ke Timdu, kemudian ada perwakilan dari masyarakat kita kemarin, ada orang 5, orang 6 datang, langsung ngadap Pak Sekda. Dari hasil kesepakatan menghadap Pak Sekda tersebut, kita adakan rapat kemarin. Terakhir yaitu rapatnya tanggal 7 hari Selasa bulan Juni 2022 ini. Nah, hasil dari kesepakatan rapat waktu itu termasuk perwakilan yang ada dari desa kita, mantan Datuk Kepala Desa, kemudian Datuk Kepala Desa, termasuk Pak Stazi sendiri yang hadir waktu itu. Pertama, kemarin itu berdasarkan rapat itu, siapa yang bakal kami dengar omongan dan cakapnya di masyarakat yang banyak ini. Maka sepakat waktu itu Istazi lah yang menjadi perwakilan masyarakat. Ya, jadi alhamdulillah, jadi kita komunikasi itu cuma istilahnya Istazi yang menerima aspirasi masyarakat dan kita berkomunikasi Timdu dengan Istazi. Nah, di dalam rapat itu kemarin bahwa ada permintaan masyarakat untuk mengukur lahan, ya, mengukur lahan HGU. Nah, permintaan itu hasil rapat kesepakatan kemarin, karena untuk mengukur lahan dan segala macamnya itu perlu biaya yang sangat tinggi di lapangan, apalagi melibatkan masyarakat kita rame-rame ke dalam, entah ada ular, entah ada apa segala macam di dalam itu. Kami sepakat waktu itu bahwa Timdu akan mengirim surat kepada Kanwil Provinsi untuk minta data peta HGU yang di dalam desa Sakean. Nah, kenapa yang dalam desa Sakean baik? Dalam pengamatan kami bahwa PT EWF ini HGU-nya tidak di dalam desa Sakean, termasuk desa-desa lain. Artinya, kalau di situ tuntutan masyarakat ada 20%, nah kita harus tahu dulu luasan HGU peta Sakean ini, peta EWF ini di dalam desa Sakean. Oleh karena itu, hasil rapat kami kemarin berserta perwakilan masyarakat kita, supaya Timdu menyurati Badan Pertanahan Kanwil Provinsi, karena legalnya yang bisa mengeluarkan itu adalah Kanwil Provinsi, BPN Provinsi, bukan kabupaten. Aturannya seperti yang ngatur. Oleh karena itu, kami dari Timdu menyurati Kanwil Badan Pertanahan Provinsi. Suratnya sudah ditandatangani oleh Pak Bupati sebagai Ketua Timdu Kabupaten Muaro Jambi. Suratnya ada, sudah saya share ke Pak Camat, nanti saya share ke Pak Istazi. Nah, ini bentuk proses, Pak. Jadi kita memang perlu sabar untuk menunggu proses ini. Nah, setelah dapatkan peta tersebut, baru kami undang lagi kawan-kawan perwakilan dari desa, termasuk Pak Istazi, untuk menentukan berapa sih luas berdasarkan peta tersebut yang ada di desa Sakean ini, HGU. Nah, dari situlah, kalau memang ada aturan yang mengatur bahwa sesuai dengan kata Pak Istazi atau Pak Camat tadi, dari HGU itu ada hak masyarakat 20%, di situlah kita ketahui luasannya. Baru kita bercerita tentang 20% ini berapa hektar sih, kan gitu. Untuk kita kaji hukumnya, bagaimana cara melepaskan itu tentunya melibatkan perkebunan, melibatkan bagian hukum, Badan Pertanahan, dan panitia tim itu akan kumpul lagi untuk mengkaji itu. Ya, nah, saya berharap ini sudah merupakan langkah maju Pak Istazi, karena kita sudah menyurati Kanwil Badan Pertanahan. Artinya aspirasi masyarakat ini sedang berproses, tidak mandek ya. Nah, alhamdulillah dengan Bupati yang baru, dengan Pak Sekda yang sekarang, dan Timdu yang sekarang, ini berproses. Nanti saya kirim ke Pak Istazi dengan Datuk Kepala Desa surat Bupati ke
sebagai bukti ini adalah berproses. Bukti bahwa surat itu sampai ke Badan Pertanahan Kanwil. Nah, di Kanwil nanti juga ada proses, Pak. Jadi mereka akan membagi HGU itu yang ada di Desa Sawatken. Itulah dia sampaikan ke Timdu. Nah, hasil itulah nanti kan kami panggil lagi bapak-bapak perwakilan dari Desa Sakean ini untuk rapat di Timdu Kabupaten Jambi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator ingin membuka tanya jawab. Ya, Pak Istaji diizinkan. Tanya jawab masyarakat Desa Sakean kepada tim terpadu Kabupaten Muara Jambi. Jadi mohon tertib satu-satu dan usahakan pertanyaannya menyangkut urusan HGU kita, tidak urusan yang lain. Saya buka, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Nama saya Adi dari masyarakat Desa Sakean, RT 02. Di sini langsung Pak ya. Kami sebagai masyarakat Desa Sakean, Pak, sudah dari bulan puasa kemarin, Pak, aksi pergerakan ini. Jadi kami harap jangan bertele-tele lagi, Pak. Gawean sehari, 2 hari, bisa jadi bulan, itu udah masuk akal, Pak. Kami masyarakat nggak butuh itu, Pak. Di mana letak perwakilan Tindu untuk mengurus masyarakat Desa Sakean, Pak? Kami tidak mau lagi menunggu. Kalau kami menunggu di lahan, Pak. Pokoknya hari ini juga, Pak, kami minta kebutuhan dari Tindu untuk pengukuran lahan 20% hak milik masyarakat Desa Sakean. Kami tidak mau lagi dimakan janji, Pak. Kami sudah bosan. Kami sudah bosan. Dari dulu diundur-undur, Pak. Kami cuma menuntut hak 20% untuk masyarakat. Betul. Kami tidak mau lagi makan janji. Sekian dan terima kasih. Walaupun saya di belakang, namun saya tetap di depan. Ya, ya saya mengharapkan kepada masyarakat, kalau belum ada juga tuntas, kita kalau dapat tuh tinggal di sana lah. Kita buat tenda bagus-bagus, kita masak-masak di sana supaya aset di sana tidak keluar, dan bisa keluar. Berkembang ya. Nah itu, kita tidak boleh di antara kita ada dusta. Kita orang awam selalu dipermain-mainkan terus. Ya, jadi ini kehendak masyarakat, kita belum tuntas, kita harus tinggal di dalam kumpul. Bawa tenda, ini tenda sudah siap, bawa tenda. Nah, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Macita dari perwakilan SD 01 Desa Sakean, Pak. Saya sebagai wakil dari ibu-ibu dari SD 01 mengharap dan mohon kepada bapak-bapak, kasihanilah rakyat kami Desa Sakean ini. Tahun kami menderita, Pak, banyak menghidupi anak yatim. Kami nggak jece, Pak. Jangan omel. Tolong kami. Sedikit aja pengertian dari orang-orang di atas tuh melihat rakyat. Kami ini orang susah, Pak. Gaji kami 50.000 sehari untuk makan sehari, beli minyak motor, anak sekolah. Disitulah yang kami pungut sebagai ibu. Mohon, Pak, pengertian bapak-bapak kepada kami. Kami sudah tidak bekerja lagi. Suami kami sudah tidak juga bekerja. Apa yang mau kami makan, Pak? Tolong, Pak. Kami ini masyarakat semua. Bukan orang kaya. Kalau seperti bapak-bapak bergaji setiap bulan ada, Pak. Kalau kami bekerja bangunan juga. Satu hari. Mau makan apa anak kami? Mau sekolah di mana anak kami? Ada yang SMP, ada yang SD. Bapak pikir lah, Pak. Jangan Bapak tahu-tahu, Pak. Kami serius.
keadaan kami berdemo seperti ini. Sebenarnya kami sedih, Pak. Kami punya hati. Kami datang minta hak orang, Pak. Kami minta hak kami. Walaupun sekarang kembalikan kepada kami. Kembalikan uang kami yang dari 400, dari yang 20% per bulan. Di mana nggak ada? Dan ada bukti itu, Pak. Kami mohon, Pak. Mohon. Kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami sholat, Pak. Tapi kalau sama manusia kami bermohon. Saya bersujud, mohon pada Bapak. Kalian kaya, kami miskin. Jadi hari ini juga kami minta dihukum. Harga mati. Terima kasih bapak-bapak dan sekalian dari pimpinan Polres, kemudian tim Kepati Kabupaten Kota Jambi, Pak Camat, Pak Desa, kepada hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukurillah kita semua pada hari yang berbahagia ini, di hari Jumat, mudah-mudahan menjadi suatu petanda yang baik bagi kita semua. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kehadiran kami di sini pada hari ini merupakan salah satu niat baik kami. Niat baik kami yang sudah diundang ataupun sengaja diundang, kami hadir di sini. Artinya secara langsung kami ingin mendengarkan bahwasanya benar apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sakian. Selama ini beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan 2 kali rapat, tetapi yang hadir adalah perwakilan-perwakilan. Dikarenakan kenapa? Karena suasana yang ada di kabupaten kalau menampung semua ini tidak mencukupi ruang rapatnya. Tapi hari ini dengan mata kepala kami sendiri, dengan telinga kami sendiri, kami mendengar bahwasanya ini bukan satu rekayasa, tapi ini betul-betul keinginan masyarakat daripada Desa Sakian terhadap tuntutan adanya indikasi, saya baru mengatakan adanya indikasi 20% yang menjadi peraturan yang sudah kita ketahui bersama dari peraturan Dinas Perkebunan dan Pertanian. Nah, oleh sebab itu, tentunya hari ini kami baru menghimpun dokumen yang kami dengan Pak Kemas ini baru menjabat, beliau kurang lebih 15 hari dan saya juga bersamaan. Kebetulan kami semua ini mantan-mantan camat, Pak Kemas mantan camat Jambi Luar Kota, saya sendiri mantan camat Sungai Gelang. Dan saya pernah bertugas sebagai sekcam di Kumpi Ilir. Mungkin ada yang Bapak yang tahu, saya pernah menyelesaikan masalah Desa Sungai Bungo 225 kakak. Tapi prosedurnya harus jelas. Ya, tidak bisa kita menghakimi sendiri dalam artian kita tidak ada proses daripada satu tahapan-tahapan. Oleh sebab itu jangan kita terpancing dan terprovokasi terhadap persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa kita selesaikan, tapi tingkat kesabaran kita yang kadang-kadang susah kita kendalikan. Oleh sebab itu, kami sudah berusaha, Pak, dalam waktu kurang 1 minggu, setelah kita rapat hari Selasa, Pak Kemas selaku Kakangkes Bangpol konsultasi dengan saya dan kita layangkan surat kepada Kanwil BPN Provinsi Jambi melalui proses. Artinya kajian yang sudah kami lakukan, yaitu secara bertahap mulai dari asisten 1, kemudian sekda dan bupati. Dan alhamdulillah surat itu sudah kita layangkan ke Kanwil Provinsi Jambi dan tebusannya salah satunya sudah disampaikan secara PDF kepada Pak Ustazi. Nah, nanti dalam proses ini barangkali ada dari teman-teman yang ingin meyakinkan apakah ini berproses, silakan ditanyakan ke Kanwil Provinsi Jambi. Tidak masalah, sepanjang aturan yang kita buat itu mungkin dari kawan-kawan untuk menanyakan ya kapan untuk serahkan fotokopi izin HGU dan sekaligus peta daripada perusahaan PT Sakian. Itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan masalah bapak-bapak hari ini, saya yakinkan Pak,
Jika saya berada di posisi Bapak, sama halnya Pak. Kita harus menuntut hak kita, tetapi ada prosedur. Undang-undang yang berkaitan dengan 20% dari Dinas Perkebunan atau Pertanian itu, pada saat HGU diterbitkan itu belum dikeluarkan. Nah, kajian hukumnya apakah ini bisa untuk dapat menjadikan salah satu bagian yang kita masukkan dalam komponen itu. Khawatirnya nanti memang pada masa saat HGU ini dikeluarkan pada saat itu undang-undang tentang 20% itu belum diberlakukan. Nah, tentunya ini bagaimana draft hukumnya sehingga masuk memperjuangkan apakah ini dapat dan bisa untuk diberikan kepada masyarakat. Nah, tentunya kami memperjuangkan itu, Pak. Kasih kami kesempatan. Ya, saya sampaikan di sini, ini sudah kita lakukan, ya, sudah saya lakukan, dan kawan-kawan juga tim sudah lakukan. Itu perusahaan PT Borneo Karya Cipta yang ada di Sungai Gelam, ketika ingin memperpanjang HGU-nya, itu dapat diberikan 20%-nya kepada petani penggarap yang ada di situ. Artinya dari 960,4 sekian hektar tersisa untuk masyarakat melebihi dari kuota yang ada. Seharusnya tidak sampai 200, tetapi 278 itu diserahkan kepada petani penggarap. Itu pun melalui prosesnya bukan Kanwil yang melepaskan Bapak dan Ibu sekalian, tetapi adalah Kementerian BPN dan ATR yang berada di pusat dengan mengeluarkan surat keputusan pelepasan hak terhadap HGU-nya PT Borneo Karya Cipta. Itu sudah Pak. Ya. Ya, saya sudah sampaikan tadi. Silakan Bapak tanyakan nanti. Ya, melalui tadi melalui itu ya. Nah, kalau Bapak paksa kami mau menyerahkan, kami juga tidak bisa menyerahkan, Pak. Nah, yang nak kami serahkan itu mohon maaf bukan milik pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, tapi milik investasi perusahaan. Yang harus kita gali sekarang, bagaimana kita berupaya supaya perusahaan itu harus tahu dan taat hukum terhadap kepentingan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan dengan Tindu itu memang benar, Pak. Itu regulasinya, Pak. Kami di sini memang sudah saya sampaikan juga sama warga. Setiap administrasi itu ada regulasi dan tahapan-tahapan yang harus kita selesaikan. Cuman permasalahan di sini, Pak, warga Desa Saken ini udah terlalu lama, Pak. Dan itu memang bukan atas keinginan saya secara pribadi, tapi itu atas keinginan dari pihak warga itu sendiri, Pak. Kami berharap, Pak, kalaupun memang itu memang ada regulasinya ataupun memang ada proses hukumnya, kami di sini tidak mempermasalahkan itu, Pak. Yang jelas lahan 20% itu ada. Kalaupun memang tidak ada, kita buat kesepakatan di sini. Memang lahan itu tidak ada. Dan masyarakat tidak bermasalah di sini. Jadi masyarakat tidak selalu demo, tidak selalu puluh ternyata tidak ada. Kalau memang itu ada, buat kesepakatan di sini. Memang lahan 20% itu ada untuk di masyarakat, Pak. Dan itulah harapan saya, Pak. Itu adalah solusi supaya masyarakat nanti punya rasa nyaman di saat menunggu, Pak. Mungkin menunggu itu untuk menghindari apa yang disampaikan Pak Kapolres, Kabak-Op, dari Pak Abuniani, dari Kapolda. Kita menciptakan suasana kondusif di wilayah hukum Desa Sakean ini khususnya. Dan ini harapan saya seperti bapak-bapak, pejabat, petugas keamanan di sini untuk menjamin kami, Pak. Kita buat surat pernyataan di sini. Dan kami siap menunggu. Itulah harapan kami supaya kami di sini masyarakat tidak ketergantungan, Pak. Dan itu akhirnya nanti ke nanti. Itu harapan saya, Pak. Jadi masyarakat supaya tenang, Pak. Harapan saya di sini dari kecamatan, dari desa,
untuk memberikan kepastian kepada warga Desa Sakean. Untuk regulasinya silakan nanti regulasinya seperti apa, bahwa bapak-bapak di sini, oke, yang katakan surat itu dari Tindu yang telah dikirim itu sudah jelas dan betul baru di-share. Cuman akan memberikan rasa nyaman di masyarakat Desa Sakean bahwa bapak-bapak di sini memang adalah milik rakyat, milik warga Desa Sakean. Tapi di sini untuk Desa Sakean, untuk warga Desa Sakean, dan untuk memberikan hak-hak Desa Sakean. Itu Pak, mungkin itu harapan kami dari warga, supaya warga menciptakan rasa nyaman. Terus saya bisa menunggu Pak, dan saya bisa menyampaikan kepada warga supaya warga tidak akan melakukan tindakan-tindakan anarkis Pak. Itu Pak. Situasi terhadap permasalahan ini sudah menjadi telaah bagi Tindu. Kita nanti akan bergeraknya melalui tim, ya. Ada tim kabupaten, tim kecamatan, dan tim desa. Dan ini sudah kami lakukan. Saya pribadi sudah melakukan ketika saya jadi Sekcam PLE dulu, ketika menyelesaikan lahan Sungai Bungur dengan PT Puri Pijawasari atau Makindo. Nah, maunya saya seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kita dokumen tidak ada, saya sendiri tidak ada dokumen Pak. Mohon maaf. Nanti kita minta klarifikasi dan dokumen mereka kaitan dengan persoalan ini, ya. Jadi sabarlah Pak, ya. Beri kami kesempatan dan beri kami waktu. Kalau Bapak selama ini setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, kami tidak tahu itu Pak. Dan baru di bulan Juni inilah terungkap permasalahan ini. Ini yang selama ini kami pikir dan kami kira aman saja. Saya lewat, ya, tidak pernah ada yang demo dan sebagainya. Kami kan tidak tahu, berarti aman di desa, aman dengan masyarakat dan perusahaan, berarti terjadi komunikasi dan hubungan yang baik. Nah, tetapi ternyata kami tertipu dengan persoalan ini. Ternyata masyarakat kami masih banyak yang merasakan ketidakadilan dan merasakan masih perlu adanya hubungan baik dengan perusahaan. Seperti itu, dan mungkin Pak Ustadzilah yang mungkin dapat merespon kehadiran kami pada hari ini. Terima kasih. Kita di sini Tindu tadi sudah disampaikan bahwa jam 2 ini dia akan memanggil pihak PT IWF. Berawal dari PT IWF itu, nanti kalau itu jadi dan jam 2 itu memang terlaksana, hasil dari berita acara itu akan di-share ke saya dan akan kita baca sama-sama dan akan kita tindak lanjuti. Bagaimana arah kita? Kita akan bertindak sendiri, warga akan bertindak. Jadi untuk kawan-kawan, sembari kita nunggu itu, kita tetap bersabar. Satu komandan, satu komandan, satu komandan, satu komandan. Kita bersabar, kita menunggu hasil dari pihak Tindu memanggil PT IWF. Apakah PT IWF itu ada itikat baik dengan warga Sakean? Kalau memang tidak ada itikat baik dari warga Sakean, kita blokir jalannya, kita tutup jalannya. Tetap satu komandan, satu komandan, satu komandan, satu komandan. Kita tetap nunggu jam 2 ini. Kita tetap kumpul siaga 1. Siap turun, siap bergerak, siap bergerak, siap bergerak. Lipatkan ganda masyarakat. Terima kasih. Jadi kita sabar ya. Kita tunggu hasil dari Tindu memanggil PT IWF. Apakah PT IWF punya itikat baik atau tidak? Kalau tidak punya itikat baik, kita blokir jalannya. Tetap jalannya. Terima kasih. Kita harus bersabar ya. Tetap satu komandan ya. Satu komandan. Satu komandan. Satu komandan. Mohon untuk para korlap untuk membimbing, kita pasang tenda di sini, kita tunggu. Kemudian kalau jam 2 tidak ada keputusan, kita masuk. Kita blokir jalannya. Jadi tampaknya cukup sekian, terima kasih. Kita keputusan bikin tenda di sini, kita tunggu. Saya akhiri acara pada kesempatan siang hari ini karena kita mau sholat Jumat. Jadi yang sholat Jumat dipersilakan.
Jadi kita tetap nunggu di sini. Menjelang ada informasi jam 2, guys. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak Kemas Ismail Azim. Apa hasil mediasi dengan masyarakat tadi, Pak? Terima kasih hasil mediasi masyarakat. Dalam kesempatan ini upaya kita sudah kita urus masalah masyarakat ini, dan terakhir hasil rapat kemarin Timdu bersama ketua Timdu menyurati Kanwil Badan Pertanahan untuk minta peta HGU PTWF yang ada di dalam desa Sakean. Pada hari ini saya minta kepada warga supaya sabar menunggu proses yang sedang Timdu lakukan di tingkat kabupaten. Berarti siang hari ini Timdu akan bertemu dengan pihak perusahaan, Pak? Insya Allah siang hari ini kami mengundang, sebenarnya jadwal mengundang pihak perusahaan WF tentunya untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini. Ya. Jadi masyarakat tetap menunggu sampai keputusan sampai jam berapa, Pak? Kalau masyarakat ini kan kami nanti akan berkoordinasi dengan pihak Istaji sebagai perwakilan masyarakat untuk kalau memang terjadi rapat nanti sore akan kita sampaikan hasilnya. Oke, terima kasih, Pak. Ya.